Pentingnya kemampuan komunikasi anak usia dini sangat penting bagi perkembangan anak. Anak-anak yang terampil berkomunikasi akan memiliki manfaat yang sangat luas, seperti memiliki kepercayaan diri, mempunyai sosialisasi yang baik, serta prestasi akademik yang lebih unggul. Dengan komunikasi yang efektif, anak-anak efektif dapat mengekspresikan pemikiran dan perasaan mereka dengan jelas, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, mengembangkan kemampuan belajar, serta bagaimana memecahkan satu permasalahan dengan baik. Oleh karena itu, mengembangkan kemampuan komunikasi sejak dini merupakan hal yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Definisi dan pentingnya komunikasi anak usia dini itu tergambarkan di usia 1 sampai 15 bulan, 15 bulan sampai di usia 18 bulan. Yang mana komunikasi anak usia dini ini adalah kemampuan anak dalam mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara verbal maupun nonverbal. Nah, sejauh mana pentingnya kemampuan komunikasi ini? Komunikasi yang baik sejak dini ini akan dapat membantu si anak untuk bisa berinteraksi, belajar, dan bagaimana memahami dunia sekitarnya dengan baik. Bagaimana merespon, bagaimana memberikan tanggapan, dan bagaimana dapat membantu anak itu memahami di lingkungan sekitarnya. Kemudian apa manfaat pentingnya komunikasi anak usia dini ini? Manfaat yang pertama untuk meningkatkan kemampuan sosial. Ya, punya keinginan sosial yang tinggi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman rekannya atau di lingkungan sekitarnya. Hal lain dapat meningkatkan kemampuan kepercayaan diri dengan baik dan prestasi akademik anak-anak itu sendiri. Nah, kemudian di tahapan perkembangan komunikasi anak usia dini ini ada 3, babbling. Anak mulai berlatih menghasilkan suara, menghasilkan bunyi-bunyian. Kemudian ada yang kedua itu satu kata, anak mulai mengucapkan satu kata sederhana untuk menyampaikan makna-makna. Dua kata, yang ketiga dua kata, anak mulai mengombinasikan dua kata untuk membentuk kalimat sederhana. Di usia 4 sampai 6 bulan, di usia 7 sampai 9 bulan. Ini sudah kita lihat di usia 4 sampai 6 bulan gitu ya. Ada atau a atau seperti apa ya bunyian-bunyian yang itu bisa melatih anak itu untuk bisa berkomunikasi. Atau di usia satu kata, ini udah mulai satu kata, berarti satu kata yang sederhana ya. Dan dua kata, ini udah tingkatannya lebih lagi seperti itu. Nah, kemudian faktor apa yang dapat memengaruhi kemampuan komunikasi anak itu sendiri? Yang pertama ada faktor internal, eksternal, dan interaksi. Internal itu apa? Mulai dari usia, jenis kelamin, ya, kondisi fisik, kemampuan kognitif, ini punya pengaruh bagaimana komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Ya. Kemudian di faktor eksternal ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolahnya, dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini juga punya peran juga dalam komunikasi anak, selain di internal dan eksternal. Kemudian yang ketiga ada namanya interaksi antara
faktor internal dan eksternal anak ini sendiri. Ya, jadi faktor internal dan eksternal ini berkolaborasi dengan baik dengan harapan kemampuan komunikasi anak ini bisa tumbuh sesuai dengan usianya. Peran orang tua dan guru dalam mengembangkan komunikasi anak ini sejauh mana? Dari orang tua, kita bisa dapat menyediakan lingkungan yang mendukung. Bagaimana memberikan stimulasi, kemudian menjadikan model komunikasi yang baik sebagai orang tua ke anaknya. Bagaimana memberikan contoh atau memberikan contoh bagaimana kita bisa memberikan stimulasi, melihatkan suatu komunikasi yang baik antara anak ke orang tua, atau antara ibu ke bapak atau bapak ke ibu atau sebaliknya. Ini menjadi peran orang tua. Kemudian di poin kedua adalah peran guru. Bagaimana dalam suatu sekolah itu bisa merancang kegiatan yang efektif dan interaktif, menyediakan alat peraga, bagaimana memberikan umpan balik yang konstruktif ke anak itu sendiri. Nah, di poin ketiga ini pastinya akan ada kolaborasi antara orang tua dan guru. Bagaimana bisa berjalan dengan baik jika orang tua dan guru ini punya keselarasan visi misi yang sama untuk mendukung perkembangan komunikasi anak. Strategi apa ya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi anak usia dini? Kita bisa membaca bersama, melibatkan anak dalam semua aktivitas ya. Kita bertanya, mengembangkan kosakata-kosakata yang ringan dan pemahamannya. Dengan percakapan rutin, menanyakan kegiatan kesehariannya, melibatkan aktivitas keluarga untuk anak. Nah, ini menjadi hal yang utama untuk bisa anak itu terbiasa dalam percakapan kehidupan sehari-hari. Kemudian bermain peran yang ketiga. Bagaimana mengajak anak ini bisa melakukan permainan peran dan bagaimana mempraktikannya. Nah, ini juga salah satu strategi untuk meningkatkan komunikasi anak usia dini. Nah, manfaatnya apa? Komunikasi yang baik bagi anak. Jadi, sebelumnya sudah ada informasi bahwa kemampuan sosial, kemampuan eh, kepercayaan diri bisa meningkat, dan prestasi akademik ini menjadi hal yang sangat utuh. Kebermanfaatan komunikasi yang baik bagi anak. Anak bisa berinteraksi, mempunyai hubungan komunikasi yang Anak bisa berinteraksi, mempunyai hubungan yang baik dengan teman rekannya atau teman sebayanya, punya kepercayaan diri yang baik, dan bagaimana dalam pembelajaran di sekolah juga mempunyai prestasi akademik yang baik. Kemampuan komunikasi yang baik sejak anak usia dini sangat penting untuk perkembangan anak secara utuh dan menyeluruh. Dan rekomendasi saran yang diberikan, orang tua dan guru ini harus bekerja sama untuk bisa menyediakan lingkungan stimulasi komunikasi yang tepat bagi anak.